Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, perkembangan komunisme awal mula banget nih di Cina itu dimulai dari studi Marxisme di Universitas Nasional Beijing oleh Mao Zedong. Nah, kelompok studi ini kemudian berkembang menjadi Partai Komunis Cina atau PKC pada tanggal 1 Juli tahun 1921. Nah, dalam perjalanannya, PKC itu bekerja sama dengan Komintang atau KMT dan membentuk aliansi untuk menyebarkan pengaruh dari komunis ini. Gitu. PKC juga bekerja sama dengan KMT untuk menentang pemerintahan militer Beiyang yang menguasai berbagai wilayah di Tiongkok pada saat itu. Selanjutnya, komunis sendiri itu adalah gerakan politik dan juga sosial yang muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan dan juga kesenjangan sosial yang dialami oleh para pekerja pada masa revolusi industri Eropa pada abad 19 dan juga 18 gitu, 18-19. Nah, komunisme ini juga memainkan peran yang sangat penting dan juga sentral dalam membentuk ideologi baru gitu dari orang-orang yang merasa mengalami kesenjangan sosial ini yang akhirnya menghapuskan kelas sosial. Nah, Partai Komunis Tiongkok ini sangat memiliki kaitan erat penting dengan Xi Jinping. Kenapa? Karena Xi Jinping sendiri adalah pemimpin Tiongkok dan juga di sisi lain beliau juga adalah tokoh penting dalam Partai Komunis Tiongkok. Nah, Xi Jinping ini secara resmi itu menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis Tiongkok pada tahun 2012 dan sejak saat itu Xi Jinping ini memperkuat kendali atas Partai Komunis dengan meluncurkan kampanye-kampanye anti korupsi yang intensif dan juga memperketat kendali atas media dan juga memperkenalkan kebijakan yang menekankan keunggulan partai dan juga memperkuat otoritasnya. Nah, jadi saat Xi Jinping ini menjabat menjadi presiden, dia tuh memiliki ideologi komunis. Nah, dan karena dia memiliki ideologi komunis, dia tuh sangat itu nih komunis ini sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan Xi Jinping ketika memimpin negara Tiongkok. Begitu. Bahwa kepemimpinan Xi Jinping, kebijakan luar negeri China sangat dipengaruhi sentralisasi dari Partai Komunis Tiongkok dan juga ideologi komunisme. Dengan memastikan bahwasanya kebijakan luar negeri China selaras dengan tujuan politik dan juga ideologi dari Partai Komunis Tiongkok. Adapun konsep ideologi yang diperkenalkan pada masa Xi Jinping yaitu China Dream, di mana konsep tersebut mencakup visi kebangkitan besar China dengan fokus utama pada kemakmuran nasional, kekuatan militer, dan juga pengaruh global. Adapun salah satu implementasi dari visi tersebut adalah melalui Belt Road Initiative atau BRI. Implementasi kebijakan Belt and Road Initiative atau BRI. Nah, kebijakan Belt and Road Initiative ini di dalam era Xi Jinping ini mengalami peningkatan signifikan yang dimana BRI ini mencerminkan kombinasi antara strategi ekonomi dan pengaruh politik di mana Cina berusaha untuk membangun jaringan infrastruktur global yang meningkatkan konektivitas dan perdagangan internasional. Nah, sambil meluas pengaruh politiknya, adapun keberhasilan dan kelemahan dari Partai Komunis Xi Jinping adalah yang pertama dari segi keberhasilannya adalah eksistensi Partai Komunis Cina, yang kedua eksistensi Tiongkok sebagai pengaruh global, yang ketiga adalah pengembangan ekonomi, dan yang keempat adalah national security. Nah, kelemahan dari era Xi Jinping ini adalah yang pertama adalah adanya korupsi, yang kedua keterbatasan demokrasi, yang ketiga keterbatasan kebijakan, dan yang keempat adalah adanya human rights. Udah. Kemudian mengembangkan gagasan Community of Common Destiny sebagai kebijakan luar negeri Cina. Konsep ini berfokus pada pengembangan hubungan internasional yang lebih dekat dan koordinasi dengan negara-negara lain, serta meningkatkan kepentingan nasional Cina. Pada dasarnya, Community of Common Destiny adalah kebijakan yang bertujuan untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di lingkungan strategis eksternal Cina melalui pengembangan hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Gagasan utamanya yaitu menciptakan sinergitas hubungan positif antara negara, khususnya negara-negara berkembang, melalui prinsip sosialisme dengan karakteristik Cina.
Kebijakan luar negeri Cina pada era Xi Jinping berkaca melalui prinsip pemerintahan Mao Zedong. Xi Jinping mengambil keputusan yang sama, yaitu menguatkan hubungan Cina dengan negara-negara dunia ketiga. Community of Common Destiny ini merupakan interpretasi dari keinginan Cina beberapa ribu tahun yang lalu bahwa manusia itu hidup bersama dalam masyarakat yang harmonis dan memperlakukan satu sama lainnya selayaknya keluarga. Xi Jinping mengeluarkan kebijakan tersebut sebagai komitmen Cina untuk menjaga perdamaian dunia. Tujuan dari Community of Common Destiny adalah menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan, atau Cina bisa menyebutnya sebagai win-win cooperation, serta kesetaraan antar negara dengan prinsip Common Destiny under Heaven dan perwujudan pola hubungan internasional baru Cina. Community of Common Destiny adalah telah dijalankan antara Cina dengan negara-negara ASEAN untuk menjaga perdamaian dan pembangunan. Kemudian Community of Common Destiny memiliki 4 prinsip utama, diantaranya hubungan baik, ketulusan, saling menguntungkan, dan inklusivitas. Xi Jinping percaya bahwa hubungan baik akan berdampak pada kerjasama jangka panjang yang terjalin antara negara. Ekualitas dan saling menghargai dalam hubungan antar negara merupakan fondasi kerjasama bilateral Cina dan negara-negara tetangga. Untuk menjaga hubungan baik, maka kunjungan antar negara menjadi salah satu cara yang harus dilakukan. Hubungan baik dalam konsep Community of Common Destiny ditandai dengan kedekatan geografis dan kedekatan historis. Kemudian, Xi Jinping ini telah mengembangkan Belt Road Initiative atau BRI sebagai kebijakan ekonomi luar negeri Cina. BRI memiliki 2 aspek utama, yaitu the Silk Road Economic Belt and the 21 Centuries Maritime Silk Road. Proyek ini bertujuan untuk memperkuat pengaruh ekonomi Beijing melalui program yang luas dan menyeluruh dalam pembangunan infrastruktur di seluruh negara yang dilewati jalur tersebut. Pengembangan BRI juga telah dilakukan melalui kerjasama dengan negara-negara lain seperti Pakistan untuk membangun infrastruktur seperti jalan raya, jalur kereta api, dan pipa gas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi, Xi Jinping itu yang menjadi Presiden Tiongkok atau pemimpin Tiongkok sejak tahun 2012 itu menganut paham ideologi komunisme dan memperkuat kendali politik dengan kampanye anti korupsi dan kebijakan otoriter. Dia mengedepankan ideologi komunis dan mengusung visi dan misi impian besar Tiongkok yang mencakup kemakmuran sosial dan status global. Xi Jinping juga menekankan pentingnya pembangunan dan peradaban spiritual dan budaya tradisional serta menolak nilai-nilai dari Barat. Visinya adalah menggabungkan budaya tradisional dengan nilai-nilai sosialis untuk membangun Tiongkok yang kuat serta keseluruhan. Nah, Xi Jinping juga memperkuat kekuasaan Partai Komunis Tiongkok dengan mempromosikan ideologi komunis dan juga nilai-nilai tradisional sebagai pondasi kekuatan negara Tiongkok itu sendiri. Dan dalam kepemimpinan Xi Jinping sendiri itu tidak terlepas dari peran penting Partai Komunis Cina dan juga struktur organisasi PKC yang pengaruhnya terlihat dari kepemimpinan Xi Jinping awal jadi sampai akhir gitu. Mungkin itu saja dari kesimpulan. Sekian dan terima kasih.